Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Akbar SOSI, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Utara, golongan 3 angkatan 4 kelompok 3. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan mind mapping resume terkait dengan agenda 2, yaitu aneka, yang terdiri atas akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tugas ini saya tampilkan dalam rangka memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Haji Rahman Syahritonga SEAK MAP. Masuklah kita pada materi yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa itu nilai-nilai publik? Yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, maupun pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, memperbaiki kinerja. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu peran demokratis untuk menyediakan kontrol terhadap nilai-nilai demokratis. Yang kedua adalah peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Masuklah kita pada materi yang kedua, yaitu adalah nasionalisme. Definisi nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok per kelompok dalam masyarakat maupun dalam suatu bangsa. Dan nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama maupun ras. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme adalah adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara, adanya ikatan, rasa senasib dan seperjuangan, bertempat tinggal di dalam satu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Masuklah kita pada materi yang ketiga, yaitu etika publik. Apakah itu etika publik? Yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Definisi dan ruang lingkup dari etika publik menyangkut dimensi etika publik, di mana dimensi etika publik terdiri atas 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua adalah dimensi modalitas, dan yang ketiga adalah dimensi integritas publik. Dimensi kualitas pelayanan publik yaitu moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dimensi modalitas menyangkut tentang akuntabel, transparan, dan netral. Dimensi tindakan integritas publik menyangkut pada pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan modal yang diterima masyarakat,
Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Masuklah kita pada materi yang keempat, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu mengacu kepada 4 nilai. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua adalah efisiensi, terkait dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan yang keempat adalah mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Efektivitas dan efisiensi layanan meliputi membangun kultur teratur dan tertib, realita pelayanan publik, dan efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa. Masuk kita pada materi yang kelima, yaitu anti korupsi. Apa yang menyebabkan terjadinya korupsi? Di antaranya penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan hidup yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi, kerugian yang ditangkap, pemberian imbalan jasa atau gratifikasi, gagalnya pendidikan agama dan etika. Penyebab-penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan diantaranya aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan sistem yang buruk. Maka oleh karena itu, dalam rangka pencegahan korupsi, dalam langkah-langkah preventif diantaranya adalah perbaikan sistem, peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi, penerapan prinsip good governance. Yang kedua adalah perbaikan manusianya, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.